menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudari yang terkasih, selamat datang di Gereja Katedral Kepikepan Yogyakarta Barat. Kita sebagai sesama peziarah merangsek mengarahkan diri kita kepada Allah dan menuju kepada tujuan kita diciptakan. Kita dipanggil melalui sabda-sabda Tuhan untuk membangun kembali komitmen-komitmen hidup. Sekarang marilah dengan rendah hati kita mengakui kerapuan kita serta mohon belas kasih Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya.
Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa memanggil kami, para peziarah pengharapan ini, untuk selalu kembali mengarahkan diri kami kepadamu. Berilah kami keberanian untuk bertobat setiap kali kami mulai menjauhkan diri daripadamu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama. Jangan menunda-nunda untuk bertobat kepada Tuhan. Pembacaan diambil dari kitab Putra Silam. Jangan mengandalkan kekayaanmu dan jangan berkata, ini cukup bagiku. Hati dan kekuatanmu jangan kau turuti untuk berlaku sesuai dengan hawa nafsumu. Jangan berkata, siapa berkuasa atas diriku? Camkanlah, Tuhan akan menghukum engkau dengan keras. Jangan berkata, betul, aku sudah berdosa. Tetapi apakah yang menimpa diriku? Sebab Tuhan panjang hati. Jangan menyangka pengampunan terjamin, sehingga engkau boleh menimbun dosa demi dosa. Jangan berkata, belas kasihan Tuhan memang besar. Dosaku yang banyak itu pasti diampuninya. Sebab belas kasihan memang ada pada Tuhan, tetapi kemurkaannya pun ada padanya, dan geramnya turun atas orang jahat. Jangan menunda-nunda untuk bertobat kepada Tuhan. Jangan kau tangguhkan dari hari ke hari, sebab tiba-tiba saja meletuslah kemurkaan Tuhan, dan engkau binasa pada saat hukuman. Jangan percaya pada harta benda yang diperoleh dengan tidak adil, sebab pada hari sial takkan berguna sedikit pun. Demikianlah sabda Tuhan.
Pada suatu hari berkata Yesus kepada murid-muridnya, barang siapa memberi kalian minum secangkir, oleh karena kalian mengikut Kristus, ia takkan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkulung masuk dalam kehidupan daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu karena kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cukilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat siang, berkah dalam. Tidak usah malu-malu, tidak mau cepat-cepat ya, memang panas, cerah laut. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ada serombongan peziarah datang ke sebuah gereja. Mereka memakai seragam merah-merah. Mereka datang untuk meminta rahmat indulgensi. Ini bukan menceritakan rombongan ini ya, bukan yang lain. Kebetulan saja itu warnanya mirip merah. Lalu ketika itu Romo mengatakan, saudara-saudara, Anda akan memberikan rahmat indulgensi. Syaratnya adalah saya ajak Anda untuk membantu sebuah gereja, sebuah komunitas umat yang sedang dalam proses akan membangun gereja. Jadi di dekat itu ada kumpulan umat yang sedang membangun gereja. Nah, yang Anda lakukan adalah saya akan mengajak Anda ke sebuah tempat. Lalu di sana ada macam-macam batu. Tugas Anda membantu membangun komunitas itu, membangun gereja, bukan dengan menyumbangkan uang, tetapi dengan membantu mereka mengumpulkan batu-batu. Batu digunakan untuk membangun. Nah, maka akhirnya rombongan peziarah itu dibawa oleh Romo untuk sampai ke suatu tempat di mana di dalamnya itu ada batu-batu dengan berbagai macam ukuran. Saudara-saudara yang sedang melihat semua batu di situ, sudah Romo, sekarang silakan ambil. Nanti saya akan memberikan rahmat
indulgensi kepada Anda. Nah, akhirnya orang-orang itu mulai bilang, mana kiri, depan, belakang, atas, tidak ke atas, tidak ke bawah, tidak lihat ke atas, tidak ke bawah. Kemudian orang mulai memilih. Itu ada orang yang memilih batu sebesar kepala ini, ada yang memilihnya batu yang besar. Saya angkat batu yang besar supaya lebarnya gereja cepat rampung. Tapi mungkin ada yang berpikir lain, daripada capek-capek, aku mengambil saja batu-batu yang kecil, rakal-rakal, cilik-cilik dia diambil, masukkan tas. Ada yang lebih tidak mau capek lagi, kerikil-kerikil, dileboke dengan berbagai macam pilihan-pilihan orang. Lalu akhirnya mereka dibawa kembali ke gereja. Kemudian Romo meminta untuk menunjukkan, coba pertunjukkan batu yang kalian pilih. Nah, lalu akhirnya ditunjukkan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kerakal, ada yang kerikil. Nah, saudara-saudara, syarat untuk indulgensi diberikan adalah mereka yang mampu mengembalikan batu yang telah diambil tepat persis seperti sedia kala. Mengambil di mana, letaknya di mana, persis, tidak boleh gesek. Maka akhirnya mereka berdiri kembali ke tempat di mana batu tadi diambil. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan, nek waktunya gede siji, ini gampang, waktu jikuin kono kae, cerah, buat apel kae, atau dekat cagat kae gampang. Yang sapel-sapel mungkin beberapa kali, beberapa tempat mulai masih diminat, beberapa mungkin agak lupa. Tetapi giliran yang membawa kerakal-kerakal dan kerikil-kerikil, sakas tersebut lihat balik umat, ngiling-ngiling orang kelingan, pemandang selemut, seperti dengan rampung, orang sahabat-sahabat dibawa kembali ke hadapannya Allah. Nah, Bapak Ibu, lalu akhirnya siapa yang bisa mengembalikan batu seperti semula? Beberapa orang mencari, itu adalah orang-orang yang membawa batu-batu ukuran besar. Siapa yang belum bisa? Batu-batu banyak sekali. Itu orang-orang yang membawa kerakal dan kerikil. Karena tidak mau capek, lalu akhirnya membawa batu-batu yang kecil. Kalau begitu, Bapak Ibu, yang akan diberikan berapa indulgensi itu adalah mereka yang dapat mengembalikan batu-batu itu ke posisi semula. Lalu akhirnya itu menjadi runyam sekali. Lalu Romo mengatakan, Bapak Ibu, itulah penggambaran bagaimana kita semua bergulat dengan dosa. Sehingga kita dicegah dengan dosa yang besar. Tetapi jangan takut, dosa sebesar apapun, ketika Anda memang membangun sikap tobat sempurna, maka Allah akan memberikan pengampunan. Tetapi hati-hati dengan dosa yang Anda anggap remeh. Justru dosa-dosa semacam itulah yang lebih sulit untuk dipulihkan. Dosa-dosa yang Anda anggap itu dosa-dosa kecil, itu justru kalau tidak hati-hati, dosa-dosa yang paling sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ini bisa menjadi refleksi bagi kita. Sehingga itu yang terjadi pada kita. Betapa mudah ada kali kita meremehkan satu dua tindakan-tindakan keliru. Untuk duit mau dimana mengatakan, mau pakai duit kamu kok, baik lu ngapusi sidik-sidik rapopo. Itu beda dengan batu-batu kecil. Gampang mengatakan ora popo, sidik-sidik ora popo, sidik-sidik ora popo, sidik-sidik
ora pokok. Maka dosa yang kadangkala itu sulit untuk diampuni, dihilangkan dari hidup kita, itu adalah dosa tidak apa-apa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sesuatu yang besar itu muncul dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dibuat. Jadi orang yang jatuh dalam dosa besar itu tidak langsung duduk melakukan dosa besar, tetapi mulai dari hal yang kecil dengan mudah mengatakan sidik rapopo. Tetapi sidik rapopo itu ketika dilakukan berkali-kali, mungkin pada awal orang merasa dalam bahasa Jawa goreh, tidak nyaman, ada sesuatu yang menggelitik dalam rasa perasaan. Tetapi ketika itu dilakukan berkali-kali, lama-lama lalu menjadi tidak terasa apa-apa lagi. Lalu akhirnya tindakan-tindakan dosa besar pun secara langsung dilakukan dan tidak berdampak apa-apa lagi bagi rasa perasaan pribadi-pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita pada siang ini menerima rahmat Tuhan, bentuk sabda Allah yang mengajak kita untuk berani mengambil suatu komitmen untuk mengarahkan diri kita kepada Tuhan dalam pilihan-pilihan hidup yang seringkali tidak mudah. Pilihan-pilihan hidup yang tidak mudah itu hendaklah kita bangun melalui keberanian kita untuk mengambil pilihan-pilihan yang baik, meskipun itu hal yang kecil dan sederhana. Nah, Yesus menuntut kepada kita untuk memiliki totalitas dalam mengikutinya. Kita semua diingatkan dalam tahun jubilee ini sebagai seorang peziarah pengharapan yang terus melakukan perjalanan ziarah mulai semenjak kita diciptakan sampai kembali kepada Yang Maha Kuasa, mengalami jatuh bangun kehidupan, dan biarkan itu kita memiliki keberanian untuk terus bangkit ketika jatuh, untuk terus berani memperbaiki ketika mengalami suatu kesalahan dalam kehidupan manusia yang suci, bukan kehidupan manusia yang tanpa noda dosa, tetapi manusia yang terus-menerus berani untuk bangkit. Jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Keberanian terus-menerus untuk berusaha bangkit, itulah kesucian hidup manusia. Dan Bapak Fransiskus mengundang kita semua menjadi peziarah-peziarah yang terus-menerus untuk bangkit. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara, sekarang kita akan mengaturkan doa-doa khusus kita pada tamu jubileum ini dengan rahmat indulgensi yang kita mohon di hadirat Allah. Bapa yang terkasih, buka hati kami dengan terang sabdamu dan cintamu yang tanpa batas. Secara khusus pada peziarah jubileum ini, kami haturkan doa-doa kami kepadamu. Untuk kehadiran selamat dan hidup Yesus, marilah kita berdoa semoga gereja dapat menyambut kerinduan dan keraguan kaum muda yang merasa terpanggil untuk melayani Tuhan dan Kristus melalui jalan imamat dan hidup Yesus. Marilah kita mohon. Untuk Bapak Paus Fransiskus, marilah kita berdoa semoga Allah mengasihi Bapak Paus Fransiskus dalam
Bapak Rian, arwah Bapak Andreas Nariman, Ibu Veronica Sawatiningsih, arwah Bapak James Manuel, Ibu Yohana Sunati, Ibu Endang, Ibu P. Astuti, Ibu Elhariani, Bapak Agustinus Sumaryadi, Ibu Paulina Trimustika, dan Bapak Agustinus Sudirman. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Allah ungkapan hati kami dengan segala indulgensi yang kami mohonkan kepadamu bagi saudara kami yang telah kau panggil maupun bagi diri kami sendiri. Kami serahkan semuanya ke dalam kerahiman-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Murah, terimalah persembahan kami yang kami tunjukkan dengan penuh syukur sebagai tanda pertobatan kami kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil kandidat-Mu, khususnya yang kami doakan pada hari ini. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang dalam meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam terang iman-Mu, dan berimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Kerabat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang akan dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Kita sang anak domba yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita datang menyambutnya. Tuhan masuk
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur untuk Ekaristi Kudus ini. Utuslah Roh Kudus-Mu menaungi kami, sehingga kami dapat terus-menerus bertobat dan menuntun sesama kami dalam pencerahan menuju kerajaan yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, terima kasih kunjungannya ke Gereja Katedral Sekitar Yogyakarta Barat di Wates, dan selamat melanjutkan rangkaian perjalanan berikutnya. Kita saling mendoakan. Kita persiapkan diri kita menerima berkat pengutusan dari Allah. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berjalan dalam damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Syukur kepada